Ramalan Joyoboyo tentang tahun 2020 sebagai tahun kembar benar-benar terbukti. Update sampai sekarang. Raja Kediri ini meramalkan akan terjadi musibah di tahun 2020. Lalu apa saja musibah yang terjadi pada atau kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun 2020? Apakah benar-benar terbukti atau hanya sekedar ramalan saja yang kalau sekarang jarang terbukti? Seperti apa ramalan Joyoboyo tentang tahun 2020 sebagai tahun kembar? Simak video ini sampai tuntas. Lalu ramalan apa saja yang terjadi di tahun 2020 sebagai tahun kembar? Tapi sebelumnya subscribe dan tekan lonceng supaya channel ini bisa berkembang. Ramalan yang pertama adalah, kalau bahasa Jawanya, langgar bubar masjid Qorat Karet. Ini dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya musola bubar, artinya nggak ada makmum lagi, nggak ada jamaah lagi, dan masjid Qorat Karet sama saja. Itu kalau masjidnya nggak ada lagi sholat jamaah, nggak ada lagi pengajian, bahkan kalau kondisi sekarang memang kondisi wabah pandemi COVID-19, banyak terjadi himbauan takutnya ada penularan. Maka dalam posisi seperti ini masjid-masjid menjadi kosong, nggak ada lagi sholat tarawih, salat Jumat, itu sudah nggak ada. Sholat jamaah pun sekarang dibatasi, bahkan kalaupun ada itu sedikit, dan jaraknya pun sampai 1 meter ya, antar baris antar jamaah itu adalah 1 meter. Nah, ini benar-benar terjadi. Nah, apakah kondisi sekarang itu memang benar-benar memang ramalannya Ramalan Joyoboyo? Mungkin ya, mungkin tidak ya. Tapi memang Prabu Joyoboyo meramalkan tahun kembar. Jadi tahun kembar itu 2020, dan bukan akan ada langgar musola bubar dan masjid tidak berfungsi lagi, atau sedikit jamaahnya lagi ya, tidak jamaah ya, nggak ada lagi sholat jamaah dan sebagainya. Dan itu sekarang terbukti kalau menurut saya ya. Dan mungkin bagi yang lain mungkin berbeda pandangan, ya nggak masalah ya. Tapi memang berarti, dan masjid sekarang banyak yang kosong, bahkan dihimbau tidak sholat tarawih dan sholat Jumat sudah tidak ada lagi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ka'bah ora keambah, maksudnya Ka'bah nggak ada yang datengin, nggak ada yang lagi tawaf di situ ya. Seperti sekarang ini Masjidil Haram dan Madinah ditutup gara-gara COVID-19 ya, wabah COVID-19 ditutup. Nah, ini menyebabkan Ka'bah itu nggak ada yang datengin, memang ditutup, dan kondisinya seperti di sini ya, sepi sekali, nggak ada kayak dulu kan sampai berjuta-juta umat Islam datang ke Mekah untuk melaksanakan umroh dan haji. Sekarang kondisinya ya, waktu saya ambil video ini sepi ya, karena memang untuk menghindari wabah COVID-19, maka pemerintah Arab Saudi menutup sementara umroh dan haji ke Baitullah. Nah, mungkin inilah nomor 2 ini Prabu Joyoboyo tepat sekali buat Ka'bah ora keambah. Jadi benar sekali, sangat tepat ya. Ini sebenarnya Ka'bah ini
Bahkan di antara tanda-tanda akhir zaman dan dekat dengan kiamat adalah kalau sudah Ka'bah itu sudah nggak ada yang datangin seperti sekarang ini. Tapi ini memang adanya COVID-19, maka ini ditutup ya. Semoga ini tidak lama dan dilaksanakan lagi umroh dan haji. Kalau ini terlalu lama maka akan berbahaya bagi bumi ya. Untuk itu Mekah ini sebagai pemersatu umat Islam di seluruh dunia, maka apabila ini berlangsung lama maka tidak tahu akan yang terjadi nanti ya. Dan kita berdoa semoga saja ini cepat berlalu dan Ka'bah bisa digunakan kembali. Ramalan yang ketiga adalah begajul ucul. Begajul sama dengan kayak orang seperti perampok, maling, pokoknya orang-orang yang dipenjara atas kejahatan namanya begajul ya. Tapi rata-rata adalah begajul itu adalah penjahat yang ucul. Jadi seperti sekarang ini dengan adanya program asimilasi, banyak yang dikeluarkan para penjahat-penjahat itu dari penjara, dari lapas. Konon tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya. Tapi ternyata para begajul atau penjahat ini malah dalam kondisi seperti sekarang ini, ekonomi susah, malah di luar tidak jera, malah mereka mencari berbuat kejahatan lagi dan berbuat keresahan di masyarakat. Nah, akhirnya masyarakat pun harusnya istirahat di rumah ya, untuk menjaga kondisi rumah agar jauh dari COVID-19. Malah di rumah itu meronda sampai malam-malam guna apa? Untuk menjaga keamanan lingkungan ya, karena ini banyak sekali pencurian, pembegalan di mana-mana. Ini gara-gara asimilasi ini apa? Program asimilasi yang mengeluarkan para begajul ini dari penjara. Dan ini diramalkan Prabu Jabaya tepat sebagai tahun kembar dikeluarkannya begajul ucul atau dikeluarkannya para penjahat dari lapas dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ya. Entah ini efektif atau tidak ya, itu pendapat Anda, silahkan komen di bawah ya. Kemudian ramalan yang seterusnya menurut Prabu Jayabaya adalah wong sedo dikubur tanpa diupakara, artinya orang meninggal dikubur tanpa ada upacara ya. Karena mungkin maksudnya diupakara itu di sebagai biasanya disolatkan, kemudian dimandikan, kemudian pokoknya seperti orang biasa meninggal itu. Nah ini pada saat ini gara-gara COVID-19 ini banyak orang-orang meninggal gara-gara COVID ini tanpa ada tanpa dimandikan, tanpa disolatkan, pokoknya dari rumah sakit dikasih peti langsung dikubur ya, dan dimakamkan. Tujuannya konon agar tidak ada penyebaran, tidak menularkan COVID-19 dari yang meninggal ke yang hidup. Katanya pernah ada kejadian itu, ada orang meninggal kemudian ada yang meninggal dikuburkan, kemudian yang memandikan itu langsung demam. Makanya orang sedo dikubur tanpa diupakaranya, tidak dimandikan, tidak disolatkan, pokoknya langsung dari rumah sakit dibawa ke bawa ke pemakaman dan ambulan dimakamkan. Itu pun yang mengamalkan pun pakai seragam khusus ya, dibungkus agar tidak tertular COVID-19. Nah, ini
terbukti ya, terbukti yang ini ya, nggak ada yang meleset, semuanya nggak ada yang meleset. Padahal Prabu Jayabaya itu hidupnya pada saat zaman kerajaan Kediri ya, sudah cukup lama sekali mungkin sebelum kerajaan Demak, jadi cukup lama sekali. Dan terbukti sekarang ini ya, banyaknya orang meninggal tanpa ada tanpa ada perawatan, maksudnya tidak seperti disolatkan dan dimandikan gitu. Kemudian ramalan selanjutnya yaitu wong cilik mati keluwen, artinya orang kecil itu mati kelaparan. Iya, emang benar ya, sekarang akibat COVID-19 ini banyak yang di PHK, banyak usaha yang tutup, nggak boleh keluar. Akhirnya orang kecil mau gimana lagi, nggak ada penghasilan, nggak ada yang dimakan ya, harusnya bekerja untuk menafkahi keluarganya, untuk ngasih makan. Karena COVID-19 ini mereka harus di rumah saja. Makan apa kalau nggak mati kelaparan? Itu ramalan Jayabaya tentang tahun kembar ini, tahun 2020 tahun kembar ini juga sangat pas sekali ya. Banyak orang kelaparan ya, banyak yang nekat mencuri karena apa? Untuk bertahan hidup. Bahkan ada beritanya ada yang mati kelaparan itu gara-gara adanya wabah ini ya, yaitu COVID-19. Banyak yang kelaparan bagi orang-orang kecil, dan ternyata tepat ya dikatakan ramalan ini, wong cilik mati keluwen ya, akibat itu tadi, banyak usaha yang tutup, PHK, kemudian nggak ada yang dimakan, akhirnya nggak bisa ngasih makan anaknya, akhirnya banyak terjadi kelaparan di mana-mana. Dan ini kalau terjadi sangat lama sekali akan semakin banyak menyengsarakan orang-orang kecil atau rakyat kecil ya, karena mereka sudah tidak bisa bekerja, nggak ada penghasilan, nggak ada yang dimakan. Akhirnya kalau nggak mati ya gimana, tetap mati ya, karena COVID mati, kapan juga mati. Kemudian ramalan Jayabaya tentang tahun 2020 sebagai tahun kembar adalah para punggawa negara makarya nganti lali keluarga, artinya banyak para pejabat yang bekerja itu sampai lupa keluarganya. Mereka sibuk di kantor, mereka sibuk dengan jabatannya, mereka sibuk dengan bidangnya masing-masing, tapi di dalam pihak mereka tidak ingat keluarganya, atau keluarganya tidak diurus gitu. Makanya lebih sibuk dengan jabatannya, jabatannya, dan keluarganya tidak di nomor duakan ya. Mereka lebih jarang di keluarga ya, lebih jarang bercanda dia dengan keluarganya, tapi lebih asik bekerja terus agar pangkat dan jabatannya naik dan tetap punya posisi di bidangnya. Dan inilah ramalan terakhir dari Jayabaya, dan ini juga terbukti sekali bahwa banyak sekali para pejabat yang lupa akan keluarganya, mereka sibuk dengan jabatannya. Nah, itulah kawan-kawan amalan Prabu Jayabaya tentang tahun kembar, tahun 2020 tahun kembar ya. Semoga bermanfaat, dan ada mungkin video ini kurang berkualitas, saya mohon maaf karena memang ada banyak keterbatasan dari kami. Dan jangan lupa berikan komen, like, kalau suka tidak suka kasih dislike, dan jangan lupa kasih sedekah kami, sedekah subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang.
Ya, sekian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.